Mereka berkata, usalli kama nusalli. Kami salat, mereka juga salat. Orang kaya salat, kami juga salat. Kami puasa, mereka juga puasa. Tetapi ada kelebihan mereka, kata mereka. Wa yatasaddaquna bi amwalihim. Mereka punya harta ya Rasulullah. Mereka punya kekayaan ya Rasulullah. Mereka punya uang ya Rasulullah. Lalu dengan uangnya, lalu dengan hartanya, wa yatasaddiqu, mereka berinfak di jalan Allah. Sedangkan kami tidak ya Rasulullah. Apa yang mereka cemburukan? Apa yang mereka irikan orang-orang miskin ini? Bukan hartanya orang-orang kaya. Bukan banyaknya uangnya orang-orang kaya. Yang mereka cemburukan, yang mereka irikan adalah mereka tertinggal satu amal saleh dari orang-orang kaya. Mereka berkata kepada Rasulullah, kami salat, mereka juga salat, satu sama. Kami puasa, mereka juga puasa, dua sama. Kami berjihad, mereka juga berjihad, tiga sama ya Rasulullah. Wa yatasaddaquna. Tapi mereka berinfak karena mereka punya banyak uang. Kami kalah ya Rasulullah. Tunjukkan kami amal soleh ya Rasulullah. Sampaikan kepada kami amal soleh ya Rasulullah. Dengan amal soleh itu akan menyamai pahalanya orang-orang kaya yang bersedekah. Beginilah para salafus saleh. Beginilah para orang-orang soleh sebelum kita. Beginilah para sahabat-sahabat Rasulullah sebelum kita. Mereka berlomba-lomba. Mereka berfastabiqul khairat dalam kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apakah kalian ingin aku berikan satu amalan soleh? Yang dengan amalan soleh itu akan menyamai sedekahnya orang-orang kaya. Maka tentu para orang-orang miskin ini berkata, ingin ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi berkata, setiap kalian habis melaksanakan salat wajib 5 kali sehari semalam, sebelum kalian berdiri untuk melaksanakan salat sunnah ba'diyah, maka berzikirlah kepada Allah, lalu kemudian ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu tutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa kulli syai'in qadir. Bergembiralah orang miskin ini setelah diberikan amalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka amalkan ini. Setelah mereka salat, mereka kemudian menghitung jari-jari mereka dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم. أما بعد. Hadirin sidang jamaah Jumat, a'azzakumullahu jami'an. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang terbaik dan berselawat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatib pada kesempatan Jumat yang mulia ini, kembali berpesan untuk kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam arti yang sebenarnya melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semuanya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat, a'azzakumullahu jami'an. Ada satu doa di dalam Al-Quran yang hampir setiap hari kita baca, yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini sangat dianjurkan untuk senantiasa kita ucapkan, minta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 3 jenis permohonan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia yang baik. Tapi kita tidak hanya minta kehidupan dunia yang baik, kita juga ingin kebaikan kehidupan kita di dunia ini bersambung hingga di akhirat. Maka doanya kita lanjutkan, wa fil akhirati hasanah. Tidak cukup kita mendapatkan kebaikan di akhirat, kita juga ingin terhindar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca doa ini, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia yang baik. Maka tentu di pemikiran setiap kita yang membaca doa ini akan berbeda-beda memaknai yang manakah sebenarnya kehidupan dunia yang baik itu. Ada yang menganggap bahwa ketika dia meminta kehidupan dunia yang baik, maka mereka beranggapan bahwa kehidupan dunia yang baik adalah tercukupinya segala sandang, pangan dan papannya. Ada yang beranggapan bahwa kehidupan dunia yang baik ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dia kekayaan yang banyak. Ada yang beranggapan bahwa kehidupan dunia yang baik ketika dia telah diberikan pangkat dan jabatan yang tinggi di dunia ini. Ada orang yang beranggapan bahwa kehidupan yang baik adalah ketika namanya tersohor dan terkenal di tengah masyarakat. Masing-masing di antara kita akan berbeda makna, akan berbeda pendapat dan persepsi yang manakah sebenarnya kehidupan dunia yang baik yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Namun kemudian kalau kita lihat zaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang kemudian Allah berikan harta yang banyak, tetapi kelihatannya kehidupannya tidak berbahagia. Banyak orang yang kemudian Allah titipkan pangkat dan jabatan, tetapi ujung-ujungnya harus berakhir di jeruji besi. Banyak orang yang kemudian terkenal kehidupannya, artis, bintang film, tetapi kemudian mereka tidak merasakan kebahagiaan. Kurang kaya apa orang-orang barat jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Kurang harta apa mereka? Tapi ketika mereka datang di negeri kita, apa yang mereka lakukan?
Mereka datang untuk bermalam di goa-goa. Mereka datang tidur tanpa berpakaian di pantai. Apa yang mereka cari? Harta mereka cukup. Kekayaan mereka cukup. Tapi kemudian mereka tidak merasakan kebahagiaan. Mereka tidak merasakan ketenangan dalam kehidupannya. Lalu mereka mencari jalan yang lain. Ada yang masuk ke diskotik. Ada yang menggunakan obat-obatan keras. Ada yang kemudian menggunakan minuman keras dan sebagainya. Sekedar untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan hidup. Kalau kemudian kita kembali kepada agama kita. Kalau kemudian kita secara jernih dan jujur melihat konsep yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Islam yang hari ini banyak ditinggalkan oleh umatnya, maka kita akan melihat Islam mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya konsep kebahagiaan yang kita minta dalam setiap doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau berkata dalam sebuah perkataannya, "Ma tabaqqa illa lazzati dunya illa min salasah." Tidak tersisa kenikmatan dunia, kata beliau. Tidak tersisa kenikmatan dunia yang saya rasakan hari ini. Illa min salasah. Kecuali pada 3 tempat saja. Beliau mengatakan bahwa dunia yang saya tempati hari ini, tinggal tersisa 3 saja yang saya rasakan kenikmatan di dalamnya. Yang pertama kata beliau adalah salatul jamaah. Adalah salat berjamaah. Ini adalah kenikmatan yang beliau rasakan. Dalam arti apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika datang waktu berjamaah, maka beliau kemudian bergegas untuk melaksanakan salat berjamaah. Karena ketika beliau tertinggal dari salat berjamaah, maka beliau kehilangan daripada kenikmatan dunia itu. Yang kedua kata beliau, yang menyebabkan saya kemudian masih tertarik untuk hidup di dunia ini, kelezatan dan kebahagiaan saya yang saya rasakan hidup di dunia ini adalah qiyamul lail, salat malam. Inilah yang menyebabkan saya merasakan kenikmatan ketika saya hidup di dunia ini. Dan yang ketiga kata beliau adalah liqa'a ikhwah, bertemu, berjumpa, berkasih sayang dengan sesama orang-orang beriman. Inilah 3 hal yang dirasakan oleh para salafus soleh, para orang-orang kita dulu yang soleh, yang memandang dunia itu begitu rendah, bahkan tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Yang menyebabkan mereka bertahan, yang mereka menyebabkan kemudian merasa masih tertarik untuk hidup di dunia adalah karena mereka masih bisa melaksanakan salat jamaah. Mereka masih bisa bangun salat malam. Mereka masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kita lihat dengan kondisi kita umat Islam hari ini. Apa yang menyebabkan kita masih senang hidup di dunia ini? Apa yang menyebabkan kita masih tertarik hidup di dunia ini? Apa yang menyebabkan kita takut untuk kemudian meninggalkan dunia ini? Rata-rata di antara sebagian orang Islam karena takut kehilangan hartanya, takut kehilangan pangkat dan jabatannya, takut kehilangan kebunnya, bukan takut kemudian mereka tidak bisa melaksanakan ibadah dan amal soleh. Orang-orang miskin di zaman Rasulullah, kita pahami zaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, mereka ada yang kaya, mereka ada yang miskin, mereka ada pengusaha, mereka juga ada orang yang tidak punya. Suatu saat orang-orang miskin dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kita kenal sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah orang-orang miskin di zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang tidak punya rumah jamaah, yang mereka tinggal di emperan-emperan masjid. Mereka bermalam di sana, mereka tinggal di sana karena kemiskinannya. Suatu saat mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka katakan kepada Nabi? Mereka berkata kepada Nabi,
Telah datang orang-orang kaya di tengah-tengah kami. Mereka datang membawa begitu banyak pahala. Itu yang mereka keluhkan. Di antara kami, sahabat-sahabat kami ya Rasulullah, ada orang-orang kaya. Lalu kenapa orang-orang kaya itu, kata Nabi? Mereka berkata, usalli kama nusalli. Kami salat, mereka juga salat. Orang kaya salat, kami juga salat. Kami puasa, mereka juga puasa. Tetapi ada kelebihan mereka, kata mereka. Wa yatasaddaquna bi amwalihim. Mereka punya harta ya Rasulullah. Mereka punya kekayaan ya Rasulullah. Mereka punya uang ya Rasulullah. Lalu dengan uangnya, lalu dengan hartanya, wa yatasaddiqu, mereka berinfak di jalan Allah. Sedangkan kami tidak ya Rasulullah. Apa yang mereka cemburukan? Apa yang mereka irikan orang-orang miskin ini? Bukan hartanya orang-orang kaya. Bukan banyaknya uangnya orang-orang kaya. Yang mereka cemburukan, yang mereka irikan adalah mereka tertinggal satu amal saleh dari orang-orang kaya. Mereka berkata kepada Rasulullah, kami salat, mereka juga salat, satu sama. Kami puasa, mereka juga puasa, dua sama. Kami berjihad, mereka juga berjihad, tiga sama ya Rasulullah. Wa yatasaddaquna. Tapi mereka berinfak karena mereka punya banyak uang. Kami kalah ya Rasulullah. Tunjukkan kami amal soleh ya Rasulullah. Sampaikan kepada kami amal soleh ya Rasulullah. Dengan amal soleh itu akan menyamai pahalanya orang-orang kaya yang bersedekah. Beginilah para salafus soleh. Beginilah para orang-orang soleh sebelum kita. Beginilah para sahabat-sahabat Rasulullah sebelum kita. Mereka berlomba-lomba. Mereka berfastabiqul khairat dalam kebaikan. Mereka tidak iri. Mereka tidak cemburu. Mereka tidak hasad dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada tetangganya. Mereka tidak iri. Mereka tidak cemburu dengan pangkat dan jabatan yang Allah berikan kepada orang lain. Tapi yang mereka cemburukan adalah mereka cemburu karena tertinggal dengan kebaikan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Muhasabah untuk kita. Introspeksi untuk kita semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita hidup di zaman di era yang modern ini. Apa yang menyebabkan kecemburuan kita kepada tetangga? Apa yang menyebabkan iri kita kepada saudara? Kadang-kadang iri dan cemburu kita berputar di sekitar harta. Kadang-kadang iri dan cemburu kita berputar pada sekitar pangkat dan jabatan. Kita iri kepada tetangga kita karena dia naik pangkat mungkin. Kita iri kepada tetangga kita mungkin karena dia terangkat jadi PNS. Tetapi adakah di antara kita yang cemburu dengan tetangganya ketika dia lihat ada orang tua yang datang di masjid dengan bertongkat. Dia lihat ada kakek-kakek yang harus dorok-dorok pergi di masjid. Lalu dia punya tenaga yang kuat. Dia punya kekuatan yang kuat. Tetapi kemudian dia tidak datang untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apakah kalian ingin aku berikan satu amalan soleh? Yang dengan amalan soleh itu akan menyamai sedekahnya orang-orang kaya. Maka tentu para orang-orang miskin ini berkata, ingin ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi berkata, setiap kalian habis melaksanakan salat wajib 5 kali sehari semalam, sebelum kalian berdiri untuk melaksanakan salat sunnah ba'diyah, maka bersikirlah kepada Allah, lalu kemudian ucapkan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Lalu tutup dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa kulli syai'in qadir. Bergembiralah orang miskin ini setelah diberikan amalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka amalkan ini. Setelah mereka salat, mereka kemudian menghitung jari-jari mereka dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sinikah hadisnya? Tidak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah.
Ketika orang-orang miskin ini mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ternyata apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang kaya juga tahu. Orang-orang kaya tahu. Lalu kemudian mereka mencari tahu. Apa yang mereka hitung itu orang-orang miskin di tangannya ketika habis salat. Maka mereka mengetahui. Ternyata mereka mengucapkan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah. Dan orang kaya itu kemudian mengamalkannya juga. Apa kemudian terjadi dengan orang miskin? Mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang kaya tahu juga. Mereka mengamalkan juga apa yang kami amalkan. Kami dikala lagi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, itulah kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian di antara kalian. Maka beramallah sesuai dengan kemampuan kalian. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita hidup di dunia ini bukanlah berlomba dengan harta. Kita hidup di dunia ini bukan berlomba dengan pangkat dan jabatan. Setiap kita, semenjak kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan 1000 tahun sebelum kita ada di atas permukaan bumi ini, Allah sudah menentukan rezeki kita. Dan kita tidak akan meninggal kecuali malaikat yang diutus untuk mencabut nyawa kita disuruh dan diperintah oleh Allah. Apakah masih ada rezekinya yang tersisa di atas permukaan bumi ini? Namun yang kita takutkan adalah bagaimana kemudian dengan ibadah dan amal soleh. Mari kita berlomba dengan kebaikan. Mari kita berlomba dengan amal soleh. Jangan dikalah dengan saudara kita. Jangan dikalah dengan tetangga kita dalam kebaikan. Boleh jadi dia orang kaya. Boleh jadi dia pejabat. Tetapi kita bisa mengejar mereka dengan kebaikan dan amal soleh yang kita kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni bima fihi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawah. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'wat wa ya kadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli zaman wa kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.